Halo teman writers, novel mix historical romance dan fantasi ini keren parah. Masih semangat puasanya? Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang menjalankannya. Minggu-minggu terakhir ini justru semangat itu nggak boleh kendor ya teman-teman, untuk tetap meraih keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ini dia novel mix historical romance dan fantasi yang aku bilang keren parah itu tadi ya. Judulnya adalah Lost Memory, karya dari Retno Novianti. Bagi teman-teman yang kepo mengenai penulisnya, semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box ya. Nah, Lost Memory ini terbit di Lovrins. Kalau kita lihat book performance dari Lovrins ya, seperti ini. Nah, covernya ini menggunakan bahan yang glossy gitu. Terus menurut aku kalau misalnya desain covernya itu sebenarnya unik sih, kayak surrealis gitu ya. Tapi mungkin bisa karena ini genre fantasi ya, aku membayangkan itu covernya itu misalnya buku-buku luar negeri gitu ya, yang penampilannya lebih berwarna-warni, udah gitu tulisannya lebih besar mungkin. Lost Memory-nya itu penulisnya juga namanya juga lebih besar gitu kan, dan ininya lebih terang lagi warnanya, mungkin bisa jadi lebih keren lagi ya, atau bisa lebih memunculkan lagi yang namanya fantasi dan juga historical romance-nya. Tapi ini juga sudah cukup bagus karena ini surrealis gitu ya, jadi malah bisa buat kita berpikir apa sih sebenarnya makna dari desain covernya ini. Untuk secara fisiknya, kayak misalnya bahan kertasnya atau juga misalnya secara layoutnya, kalau misalnya Lovrins ini sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman, bagus kualitasnya. Dan bagi teman-teman yang sekarang ini lagi cari penerbit indie untuk menerbitkan karya-karya teman-teman sekalian, bisa coba dicek media sosial Lovrins yang semuanya sudah aku letakkan di description box juga ya. Ini cerita tentang abang adik yang bernama Jaya dan Hendra, dan mereka berdua ini ternyata menyukai perempuan yang sama. Biasa ya. Tidak semudah itu, Roma. Ngerinya, Jaya dan Hendra ini telah hidup 1000 tahun lamanya. Ini adalah sebuah kondisi cinta yang bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serali ya, bener-bener 1000 tahun lamanya ya kan. Tapi 1000 tahun lamanya yang ada di sini itu tidak seindah lagu-lagu, tidak seceria lagu-lagu ya kan. 1000 tahun lamanya. Cerita ini dimulai pada tahun 1024, di mana desa Pringarum diserang, dilululantahkan oleh pendekar-pendekar perempuan dari Lodoyong. Jadi kampung ini musnah, terbakar semua, dan banyak juga penduduknya yang terbunuh. Hendra ya, yang bapak dan biungnya berada di kampung itu, langsung lari dia dari padepokannya karena mengetahui bahwasannya di sekitar kampungnya itu hancur, udah semua hancur. Dia berharap kampungnya itu tetap selamat lah ya kan. Tetapi ketika dia sampai di kampungnya, ternyata bapak dan biungnya telah mati ya kan, rumahnya juga sudah terbakar habis, menyisakan abang yang bernama Jaya gitu ya, sedang memangku ibunya yang sudah bersimbah darah. Sejak saat itu si Jaya ini menyimpan dendam dan ingin membalas dendam kepada para pendekar-pendekar perempuan yang menyerang desanya itu dengan cara yang sama sekali tidak bisa dipikirkan atau tidak bisa terpikirkan oleh si Hendra ya, karena Hendra ini memang orangnya taktis gitu ya. Dia mungkin berpikir kalau balas dendam tentu saja pakai bela diri. Dia juga sedang belajar ilmu kanuragan nih. Menurut dia ya kalau balas dendam ya dengan mereka dengan kekerasan, ya kita juga harus dengan kekerasan yang sama kayak gitu kan. Tanpa Hendra ketahui, Jaya ini telah mempelajari ilmu hitam gitu ya, yang membuat jiwanya kekal, abadi, tidak mati-mati ya kan. Kalau misalnya tubuh yang ditinggalinya sudah tua, dia tinggal berpindah tubuh aja gitu kan. Dan kekuatannya ini tidak hanya terjadi pada dirinya, karena dia nggak mau sendirian di dunia-dunia berikutnya. Dia kemudian membuat Hendra ini meminum darahnya, sehingga Hendra ini juga bisa bereinkarnasi. Ketika lahir dia tidak tahu siapa, tapi kemudian ketika akhir balik dia bakal mengingat masa lalunya begitu. Jadi si Hendra ini bisa hidup kekal gitu. Namun ternyata salah satu pendekar yang mungkin menyerang kampung mereka itu adalah wanita cantik yang bernama Menur, dan Jaya dan Hendra ini ternyata mencintai si Menur. Menur ini juga ternyata terseret-seret dengan pusaran konflik abang dan adik ya, Jaya dan Hendra ini, sehingga dia juga akhirnya menjadi jiwa yang bisa bereinkarnasi dan terus bereinkarnasi sepanjang si Jaya dan Hendra masih ada. Menarik ya teman-teman. Makanya yuk kita breakdown Lost Memory
nanti aku bakal bocorin lagi cerita Lost Memory ini. Dan juga seperti biasa, aku telah menyiapkan 4 trik and tips yang mungkin berguna untuk proses kepenulisan teman-teman nanti. So, tonton terus video ini sampai habis. Ide ceritanya fix keren kali ya, imajinasinya luar biasa, dan yang paling aku suka itu adalah bagaimana cara penulisnya, bagaimana cara Mbak Retno Novianti ini menggabungkan antara sejarah Jawa dan juga dengan fantasi-fantasi yang berhubungan dengan sihir-sihir lokal ya teman-teman. Plotnya nih yang sebenarnya cukup menarik. Jadi novel ini terdiri atas 3 bagian besar. Di tahun 1024 kita akan mendapatkan cerita dari point of view first personnya si Hendra. Settingnya itu ada di zaman-zaman kerajaan gitu ya. Nah, di bagian 2 itu tahun 1520, dimana ini diceritakan dari point of view first personnya Jaya, yang di tahun ini sudah berganti raga ya, menggunakan raga Raden Sukma. Dan lucunya nanti Hendra ini akan mendiami ya tuh seorang abdi dalam, yaitu pengawal dari Raden Sukma ini tadi. Dan Menur telah berganti raga menjadi seorang hibur dari Tiongkok atau dari Mongol gitu ya, bernama Meilan gitu. Jadi ini settingnya udah masuk ke kerajaan Majapahit gitu ya kayaknya ya. Di bagian ketiga itu disebutkan di sini masa sekarang gitu ya. Jadi kalau aku bayangkan itu selisihnya setiap tahun itu 500 tahun sekali gitulah yang diceritakan di bagian perbagian ini ya. Jadi mungkin bisa jadi tahun 2020-an gitu ya. Itu sudah modern, settingnya ada di Yogyakarta. Si Menur ini tadi sudah berganti rupa menjadi seorang mahasiswa ya kan, bernama Rinjani Adikara yang panggilannya Kara. Nah, di bagian ketiga ini di tahun 2020-an ini itu plotnya akan diceritakan melalui sudut pandang first personnya si Rinjani Adikara. Awalnya aku pikir pas saat baca gitu ya, ini sebaiknya ceritanya dimulai dari masa sekarang gitu ya, 2020, tapi kemudian mundur-mundur ke 1024 dan 1520. Tapi ternyata setelah aku pikirkan lagi, lebih baik sebenarnya ya dilakukan seperti ini ya. Jadi dia runut gitu, diceritakan dari tahun yang masa lalu sampai kemudian sekarang. Karena apa? Pada bagian tahun 1024 dan 1520 sebenarnya kita ini sedang diperkenalkan dengan karakternya, dengan konflik-konfliknya, sehingga nanti semua itu akan diselesaikan pada masa sekarang. Untuk gaya ceritanya aku sukanya kebangetan ya teman-teman. Aku sangat menikmati membaca Lost Memory ini tadi. Riset tentang masa lalu dasnya ini keren sekali ya teman-teman, detail sekali, dan bisa kita bayangkan bagaimana situasi per situasi dari tahun-tahun yang ada di sini. Begitu penulisnya ini pintar sekali memadu-madankan diksi-diksi ya kan, sehingga kita itu dengan mudah bisa membayangkan perilaku dari karakternya gitu. Kan ada gitu ya penulis untuk bilang karakternya menoleh ke kanan aja susah sekali gitu ya, jelimet gitu, kita payah membayangkannya. Tapi deskripsi dari Mbak Retno Novianti ini, ketika satu kalimat dengan kalimat simple aja kita itu sudah bisa membayangkan apa yang dimauinya, deskripsi seperti apa yang ingin digambarkannya, kita langsung udah paham. Jadi Mbak Retno ini tahu kapan harus menggunakan bahasa yang puitis, kapan harus menggunakan bahasa yang simple. So mungkin ini yang membuat aku tidak bisa meninggalkan Lost Memory ini ya kalau belum habis ceritanya. Soalnya kemarin ini aku berencana udahlah ini kan 3 bagian, aku baca per hari 1 bagian aja lah. Tapi ternyata nggak bisa ya teman-teman. Aku menghabiskan semua novel ini dalam 1 hari karena nggak sabar ya teman-teman. Soalnya keren kali ceritanya. Untuk karakter building nggak diragukan lagi, semua karakternya kuat, karakter arc-nya juga jelas dan selesai semua masalahnya nanti. Tapi memang kita kalau kurang fokus kita akan sulit menentukan endingnya ini nanti seperti apa gitu ya, agak-agak sulit gitu ya, karakter arc-nya seperti apa ini nanti. Makanya bacanya itu harus fokus dan mengaktifkan imajinasi fantasi teman-teman juga ya, supaya kita bisa memahami penyelesaian dari cerita ini semua. Aku juga sangat suka dialognya, jadi penulisnya ini atau Mbak Retno ini sangat peka terhadap situasi atau setting dari ceritanya, pada tahun berapa, orang apa gitu ya, pendidikannya apa. Jadi ini sangat apa ya, luas sekali dialognya. Nah, untuk tata bahasa bukan hanya beberapa kata-kata yang tidak baku ya di dalam narasi. Misalnya aku temukan ada kata pemukiman, padahal yang benar kan adalah permukiman sesuai KBBI. Udah gitu bukan terlanjur tetapi telanjur. Udah gitu ada kata beberapa kali bukannya. Bukannya ini kan gabungan dari bukan tambahnya. Nah, di sini bukannya itu
N-nya hilang satu gitu ya teman-teman. Jadi itu N-nya harus 2 karena dia perpaduan antara kata bukan dan nya gitu. Nggak bisa N-nya dihilangin satu. Kayak bukannya salah pengertian atau salah makna jadinya teman-teman ya. Udah gitu kalau misalnya ada kata perbandingan, misalnya lebih di depannya, misalnya aku lebih suka ini daripada itu. Jadi jangan aku suka ini, aku lebih suka ini dari itu. Itu salah ya teman-teman. Jadi biasakan kalau ada kata lebih kita padankan dengan daripada. Daripadanya nulisnya tentu saja jangan dipisah ya teman-teman, dilengketkan dari dan padanya. Aku baca di sini ada 2 kata yang aku sebenarnya kurang familiar, tapi diperkenalkan oleh Mbak Retno ini dan penulis-penulis lain ya. Aku taunya dari penulis-penulis lain, yaitu kata gitu, mengganjur napas. Jadi ini artinya menarik napas gitu ya. Tapi di sini beberapa kali dituliskan menganjur ya. So, mana yang betul teman-teman? Mengganjur atau menganjur? Komen di bawah ya. Sekarang kita masuk ke reading time. Udara musim Sarat Sasi Kartika selalu lebih gerah dari biasanya. Srengenge bersinar cukup terik. Embusan angin laut membawa daun-daun kering beserta awu hingga menempel pada permukaan kulit. Aku sedang menyusuri jalan setapak pada Wanajati yang menyisakan batang langsing menunjuk cakrawala. Guguran daunnya meninggalkan bunyi keras saat diinjak. Waktu pecat sawet seperti sekarang seharusnya belum sepanas ini. Sudah 2 hari aku meninggalkan Selomangleng. Perjalanan yang bisa ditempuh dalam 1,5 hari tersebut terpaksa molor karena aku menginap di pelataran rumah warga saat hari beranjak gelap. Gelap memang berhasil membuat isi kepalaku bergerak liar. Aku membayangkan makhluk lain sedang mengawasiku lalu siap menerkam. Melanjutkan perjalanan hanya akan membuatku ketakutan. Sedangkan pemukiman, yang benar permukiman warga terpisah cukup jauh satu sama lain di dalam hutan. Seharusnya aku belum bisa turun gunung, namun saat santer terdengar berita penyerangan oleh prajurit wanita Ratu Lodoyong, aku tidak bisa berpangku tangan. Kerajaan Lodoyong merupakan tetangga wilayah Kahuripan sisih kulon. Raja Erlangga sebagai penguasa Kahuripan telah melakukan ekspansi hingga ke sisi barat. Hal itu tentu saja membuat murka kerajaan tetangga. Akibatnya penyerangan terjadi. Lodoyong mulai mengikis wilayah Kahuripan bagian selatan. Daerah perkampunganku salah satunya. Sepanjang jalan aku melafalkan doa, semoga tidak terjadi apa-apa pada Bapa dan Biung. Terlebih kampung kami cukup tersembunyi, jauh dari pasar pun pelabuhan. Aku berharap prajurit tersebut melewatkannya, walau kampung-kampung yang kulewati sebagian besar sudah rata dengan tanah. Desa Pringarum terletak di kaki perbukitan. Kampung tersebut seperti ceruk pada kawah gunung berapi. Setidaknya ada 4 kampung lain di lembah tidak terlalu dalam tersebut. Pada sisi selatan bukit akan terhubung langsung dengan pantai laut selatan. Sisi barat terdapat ngarai luas. Setelah ngarai baru akan memasuki daerah Lodoyong. Sedangkan sisi utara dan timur hanya berisi Wanajati. Aku paling suka duduk di pucuk bukit menjelang surya tenggelam. Hal itu aku lakukan setelah pulang dari ladang. Bapa memiliki sebidang tanah pada sisi bukit sebelah selatan, berhadapan langsung dengan samudra luas. Oke, mungkin teman-teman di waktu aku membaca ini mendengarkan kata-kata yang asing ya. Itu jadi kata-kata yang mungkin ada memang disebutkan pada masa itu. Jadi itu bahasa Jawa, kayak bahasa Jawa kuno mungkin ya. Jadi tenang saja, teman-teman pasti tahu artinya karena dikasih footnote ya. Ini pastinya bisa menambah kosakata dan juga pengetahuan teman-teman mengenai bahasa-bahasa kuno ya. Ini kebetulan yang aku bacakan di bagian tahun 1024 ya, dimana si Jaya masih bernama Jaya, si Hendra masih bernama Hendra, dan semua konflik itu dimulai ya. Nah, bukankah sangat menarik ceritanya? Dan seperti biasa aku sudah menyimpulkan 4 tips and trick yang mungkin bisa teman-teman pergunakan ketika nanti dalam proses kepenulisan teman-teman. 1. Pilihan diksi yang tepat membuat pembaca itu bisa ngerti apa yang dimaksud, apa yang dideskripsikan oleh penulis saat itu juga. Jadi kita nggak mesti ngulang-ngulang, langsung sudah terbentuk suatu imajinasi di kepala kita ya. 2. Riset mendalam itu sangat diperlukan kepada cerita-cerita yang berbau historikal gini ya teman-teman. Itu yang membuat cerita kita menjadi hidup dan juga lebih berisi.
3. Penyusunan plot yang rapi itu membuat cerita kita menjadi rapi juga, runut, sebab akibatnya dan enak dibaca, dan menjadi hasilnya seperti Lost Memory. Berani mengembangkan ide, membuat cerita kita atau cerita fantasi kita menjadi jauh-jauh lebih menarik dan lebih unik. Jadi menurut aku menulis historical romance ditambah fantasi pula ya, itu nggak mudah ya teman-teman. Tetapi menurut aku Mbak Retno Novianti ini sangat berhasil mengeksekusi genre itu dengan sangat bagus ya. Jadi ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang menuliskan fantasi, apalagi digabungkan dengan historical romance pula. Ini Lost Memory bisa dibaca-baca untuk mungkin bisa menghadirkan inspirasi yang baru bagi teman-teman ya. Seharusnya Lost Memory ini bestseller ya teman-teman, dan aku doakan bestseller karena ini bagus sekali. Ini aku rekomendasikan kepada teman-teman penggemar historical romance ditambah fantasi masuk kemari juga. Yang suka sejarah juga bisa menikmati buku ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pesan Lost Memory, langsung aja ke penulisnya atau ke penerbitnya Lovelyns, yang semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Aku ingin berterima kasih banyak kepada Mbak Retno Novianti, teruslah berkarya. Aku tunggu karya-karya berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam review novel ini. Bagi teman writers yang sudah menonton video ini sampai habis, aku juga mengucapkan terima kasih banyak. Semangat dan selamat terus menulis, ya kan? Semangat terus berkarya, jangan pernah kendor, itu yang namanya semangat, ya kan? Semangat terus. Bagi yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa pula subscribe, juga ditekan tombol loncengnya supaya gampang, supaya tahu kalau misalnya ada video yang baru dari aku. So see you everybody, sehat selalu ya.